infrastruktur itu kalau dalam tubuh manusia ibaratnya nadi kan. Dia yang menghubungkan satu fungsi, satu makna tertentu, satu makna dari satu tempat ke satu tempat. Jadi kalau tanpa infrastruktur, maka bisa dibayangkan kalau manusia, maka matilah di situ. Atau minimal dia nggak bergerak dengan baik gitu. Nah, makanya Pak Presiden juga selalu mengatakan, kalau kita akan maju, mulailah dengan infrastruktur. Walaupun kita harus berjuang untuk mendapatkan dana yang besar itu ya. Baik itu laut, udara maupun darat. Satu kota. Sekarang kasih contoh. Satu kota yang di Banten Selatan itu. Kan nggak ada jalan, nggak ada apa-apa gitu. Dia nggak tumbuh kan. Tapi Mas coba lihat Sentani yang di ujung sana. Bergairah karena memang ada konektivitas laut dan udara gitu. Jadi bagaimana infrastruktur itu menjadi darah dari suatu daerah ke daerah yang lain yang membuat kehidupan itu bisa hidup dan bisa berkembang dengan adanya transportasi. Jalan itu sulit karena apa? Jaraknya jauh-jauh banget, ya. Sehingga untuk menghubungkan satu kota dengan kota yang lain itu 100 kilo. Jadi cost-nya tinggi. Tapi memang ini kayak telur sama ayam. Kalau kita nggak mau mulai, kita nggak mungkin. Nah sekarang itu sudah dibuat beberapa jalur Trans Papua yang dari selatan sampai ke Wawena gitu. Jadi kalau itu berhasil, logis itu tidak mesti pakai pesawat semuanya. Sebagian diangkut, baru dari Wawena diangkut pakai pesawat. Papua itu ya, bayang nggak? Dia itu di ketinggian 3.900 sampai 4.000. Dan dia hanya bisa dicapai dengan pesawat terbang ke sana. Pesawat terbangnya kapasitas sedikit lah gitu. Ngangkutnya 15 orang, berapa gitu. Nah selama ini yang namanya tol itu cuma sampai bawah gitu. Sampai Timika, sampai Maroke, tapi tinggal ke sana. Nah oleh karenanya kita sambil memperbaiki bandara-bandara, kita buat keperintisan ke sana yang kita subsidi. Supaya nanti semen, beras, minyak itu harganya relatif bisa dikendalikan. Nggak berapa pesawat, saya akan siapin kurang lebih 300 miliar ya. 300 miliar itu subsidi ya Pak? Subsidi. Jadi memang Papua itu menjadi spesial, bukan provinsi yang bungsu saja, tapi secara alam, secara distribusi penduduk, alamnya memang keras dan mereka tinggal di daerah pegunungan, mayoritas mereka itu. Jadi ya sebelum kita bisa membuat jalan ke sana, karena mau jalan juga mahal, kita memang efektifkan bandar udara. Dan kita akan membuat paling tidak 5 bandar udara yang panjang-panjangnya relatif lebih panjang dibandingkan yang sekarang. Kalau sekarang itu cuma 600 meter. Jadi pesawat itu dia itu bisa berhenti karena lapangan udaranya begini. Jadi gravitasi. Jadi dia kayak nanjak gitu. Nah kalau kelebihan power dikit bablas yang sering ada kecelakaan itu. Nah sebaliknya kalau dia mau terbang dia turun langsung naik sana. Nah ini kan berisiko. Jadi 600 nanti saya bikin 1.600 supaya pesawatnya lebih besar, supaya safety-nya lebih tinggi. Itu yang dilakukan. Jadi Papua ini memang tempat saudara kita yang penuh tantangan, tempatnya besar. Semua kecamatan-kecamatan itu pakai air strip semuanya. Jadi kalau kemana-mana mesti naik pesawat. Oleh karena kita concern untuk membangun sarana dan safety di Papua.